Halo, kita bertemu kembali di pelajaran prakarya di kelas 11 semester 2. Materi kita kali ini adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Bab 1. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Tujuan pembelajaran: memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang atau sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Memahami perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W tambah 1H. Kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Terdapat berbagai jenis kerajinan berbentuk bangun ruang, seperti kerajinan berbentuk 3 dimensi. Keberadaan kerajinan dari bahan limbah dewasa ini makin bervariasi. Limbah berada di sekitar kita sehingga mudah diperoleh dan berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai karya seni. Hampir di setiap daerah terdapat usaha kerajinan yang terus bertumbuh seiring dengan tuntutan pasar. Jenis-jenis kerajinan tersebut mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan souvenir bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Para perajin berupaya mengembangkan kerajinan tanpa henti dan sekaligus terdorong untuk terus memperbaiki atau memperbaharui karya-karya mereka. Ini adalah sekilas informasi. Kerajinan berbentuk bangun ruang merupakan kerajinan berbentuk 3 dimensi yang memiliki ukuran panjang tinggi dan lebar. Oleh karena itu, kerajinan berbentuk bangun ruang adalah kerajinan yang memiliki isi dan volume. Setidaknya terdapat 7 macam kerajinan berbentuk bangun ruang, yaitu kubus, balok, limas, bola, kerucut, tabung, dan prisma. Kita masuk ke B. Jenis karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dalam perkembangannya, kerajinan berkembang menjadi lebih fungsional. Dengan kata lain, kerajinan menjadi alat dengan fungsi-fungsi tertentu. Kerajinan seperti tas atau dompet dari plastik bekas tidak hanya menonjolkan aspek estetis, tetapi dapat digunakan sesuai fungsi aktual. Salah satu contoh kerajinan yang memiliki fungsi demikian adalah keris dan wayang kulit. Kedua karya tersebut memiliki keindahan yang tinggi, yakni sebagai karya adiluhung dan monumental seperti gambar di samping ini. Selain itu, kerajinan yang juga disebut sebagai karya adiluhung antara lain kain batik, kain tenun, ikat, mandau keris, anyaman, dan ukiran. Keberadaan kerajinan seperti kain batik di atas masih bertahan karena kuatnya tradisi dari masyarakat untuk melestarikannya. 1. Motif ragam hias pada kerajinan yang memiliki fungsi hias. Pada hakikatnya, ornamen adalah gambaran dari irama dalam garis atau bidang. Ornamen berfungsi menambah keindahan pada suatu benda, terutama pada produk-produk kria dan arsitektur. Ornamen merupakan dekorasi berupa ukiran yang digunakan untuk memperindah bagian dari sebuah objek atau bangunan seperti contoh gambar di atas. Sebuah produk memiliki daya jual tinggi apabila memiliki desain yang artistik. Desain artistik akan memacu kesan ketertarikan dari siapapun yang menatapnya. Hiasan dinding yang dibuat dengan teknik ukir seperti gambar di atas. C. Media berkarya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.
Media berarti sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Medium dalam ilmu bahan berarti zat pengikat, yaitu bahan yang berfungsi untuk mengikat bahan yang lain agar menyatu. Dalam konteks berkarya, media mencakupi pengertian bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam berkarya. D. Mengenal produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Potensi kerajinan dari bahan limbah, khususnya limbah kering di Indonesia sangat banyak. Contohnya adalah pelepah pisang, kayu bekas, ranting, dan dedaunan yang sering ditemukan di sekitar kita. Berbagai bahan tersebut memiliki karakteristik, tekstur, dan warna yang berkesan alami sehingga apabila diproduksi akan menjadi kerajinan yang artistik dan bernilai tinggi. 1. Pelepah pisang. Umumnya, pelepah pisang atau batang semu yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan adalah pelepah yang sudah kering. Dalam membuat karya berbahan pelepah pisang, beberapa teknik dapat digunakan, di antaranya adalah teknik menempel. Sementara itu, untuk kerajinan berbentuk bangun ruang dari pelepah pisang, seperti kotak tempat tisu, tas, dan tempat menggunakan teknik menempel, serta menjahit. Kerajinan tempat kotak tisu yang terbuat dari pelepah pisang merupakan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang seperti contoh gambar di atas. 2. Kayu. Setiap kayu memiliki permukaan tekstur, motif, dan warna yang bervariasi. Guna mengolah kayu menjadi kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau carving. Potongan-potongan kayu yang sudah tidak terpakai sebagai bahan furnitur dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan yang memiliki nilai yang ekonomi. 3. Ranting kayu. Dalam proses pembuatan kerajinan dari bahan ranting kayu, biasanya teknik yang digunakan adalah konstruksi. Teknik konstruksi dilakukan dengan cara dilem atau diikatkan dengan menggunakan kawat atau paku. Dengan kreativitas, kayu limbah dari perusahaan mebel dapat dimanfaatkan menjadi ayunan seperti contoh gambar di atas. E. Berkarya pada media kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Hampir semua kerajinan berbahan limbah, baik yang terbuat kayu, plastik, logam maupun kaca, diolah dengan teknik yang sama. Sebagai awalan, hal yang dilakukan adalah pemilahan bahan sesuai karakter benda dan diikuti dengan pembersihan. Tahap selanjutnya dilakukan proses pembuatan kerajinan. Kaca diolah dengan alat pemotong kaca. Plastik dipotong dengan gergaji atau pisau. Aluminium yang relatif lebih keras biasanya dipotong dengan menggunakan gunting jenis khusus. Mesin bor dan kuas merupakan peralatan pendukung yang terkadang dibutuhkan untuk memproduksi kerajinan berbahan limbah. 1. Membuat tempat pensil dari kayu. Alat dan bahan yaitu gergaji, cutter spidol, pensil, palu, beberapa papan kayu, piloks, dan paku seperti contoh gambar-gambar di bawah ini. Berikut tahap dalam pembuatan tempat ponsel. A. Menggergaji papan sesuai ukuran. B. Mengamplas kayu yang sudah dipotong. C. Proses mengelem dan memaku bidang yang sudah dipotong. D. Proses pewarnaan. E. Tempat ponsel yang siap digunakan. Mari kita perhatikan hasil dari tempat ponsel yang siap untuk digunakan. 2. Membuat tisu dari pelepah pisang. Alat dan bahan yaitu seperti gambar di bawah ini: cutter, pensil kuas, palu penggaris, beberapa pelepah pisang, karton, lem kayu, dan cat. C. Berikut tahap-tahap dalam pembuatan tempat tisu dari pelepah pisang. Siapkan pelepah pisang yang sudah dikupas dari kulitnya. Siapkan pelepah pisang yang berbentuk lembaran setelah dipisahkan seperti gambar di bawah ini. Mengelem pelepah pisang ke karton sebagai pelapis seperti gambar ini. D. Tempat tisu sudah siap digunakan. Ini adalah hasil dari tempat tisu yang sudah selesai. 3. Analisis ekonomis.
Dalam menjalankan sebuah usaha dibutuhkan analisis ekonomi untuk mengetahui selisih biaya produksi dan penjualan. Selisih harga tersebut menjadi indikator usaha yang dijalankan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan itu menguntungkan atau tidak. Berikut adalah contoh analisa usaha sederhana yang dilakukan untuk memproduksi tempat tisu. Berikut silahkan diperhatikan, ada nomor uraian satuan harga, jumlah harga. 1. Kertas karton 1/4 lembar, harga satuan 4.000, jumlah harga 1.000. 2. Pelepah pisang 3 buah, harga satuan 2.000, jumlah harga 6.000. 3. Lem 1/10 kg, satuan harga 20.000, jumlah harga 2.000. Finishing 1/5 paket 10.000, jumlah harga 2.000. Tenaga kerja 1 orang, satuan 1/5 hari 40.000, jumlah harga 8.000, jumlah keseluruhan total 19.000. Langkah-langkah perencanaan desain produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. 1. Perencanaan desain. A. Persiapan. Mempersiapkan perancangan desain yang diawali dengan riset sangatlah penting. Tujuannya untuk mencari data tentang potensi beberapa jenis limbah yang akan digunakan sebagai bahan baku. Produk desain selalu berpedoman pada kualitas tema, fungsi, estetik, dan etika. Konsep tema merupakan konsep yang menaungi sebuah desain dan diwujudkan dalam kerajinan. B. Tahap pengembangan. Tahap selanjutnya adalah berfokus pada upaya untuk mewujudkan ide-ide rancangan tersebut menjadi sebuah sketsa model atau prototip. Proses-proses tersebut dapat dilakukan melalui proses eksplorasi bentuk-bentuk desain kerajinan yang lebih spesifik melalui tahapan divergen dan konvergen. C. Produksi. Secara umum, pembuatan produk kerajinan diawali dengan persiapan bahan baku dan komponen-komponen yang dibutuhkan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Bahan harus dalam kondisi siap dikerjakan, sesuai dengan alat dan fasilitas produk. Hal tersebut dilakukan untuk pencegahan terjadinya kerusakan atau cacat produk yang tidak diinginkan. D. Biaya produksi. Biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perajin yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan atau overhead. Biaya dikeluarkan adalah biaya praproduksi, proses produksi, dan pasca produksi. E. Laporan keuangan. Kondisi sehat sebuah usaha ditentukan juga oleh laporan keuangan, yaitu informasi keuangan pada suatu periode dari sebuah usaha. Saat pembuatan laporan keuangan, perlu disusun secara detail hal-hal yang meliputi harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. G. Menghitung titik impas atau break even point produk kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian break even point. Posisi ketika pendapatan dari usaha yang dijalankan setara dengan pengeluaran untuk produksi disebut sebagai titik impas break even point. Oleh karena itu, break even point dapat diartikan sebagai kondisi impas saat perusahaan dalam keadaan tidak rugi dan tidak untung. 2. Komponen break even point. A. Biaya tetap, yaitu biaya yang statis meskipun ada perubahan tingkat produksi dalam kapasitas tertentu. B. Biaya variabel bersifat dinamis karena berubah mengikuti jumlah barang yang diproduksi. C. Harga jual, yaitu harga jual yang merujuk pada satuan harga jual per unit barang atau jasa yang siap dijual dengan memperhitungkan target keuntungan terlebih dahulu. H. Pengemasan. Kemasan yang baik dapat menampakkan kelebihan dan keistimewaan produk untuk meningkatkan nilai jual, sekaligus agar produk usaha
dapat bertahan lama. Kemasan juga berfungsi untuk menghindarkan produk segala sesuatu yang dapat melukai permukaan produk. Kemasan harus disesuaikan dengan bentuk, bahan baku, dan ukuran produk bersangkutan. Strategi promosi. Memperkenalkan produk kerajinan kepada masyarakat adalah salah satu aspek penting untuk meningkatkan penjualan. Oleh sebab itu, seorang wirausahawan mesti merancang strategi promosi untuk memasarkan produk usahanya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang strategi promosi: membuat kemasan produk yang menarik, menawarkan promo atau diskon yang menarik, pilih satu target pasar yang spesifik, dan pasang harga yang bersaing. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih karena sudah belajar bersama sahabat Adrian.